Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan cara memasukkan data sensor jarak ke dalam database. Untuk mengambil data-data, kami menggunakan sensor jarak. Kemudian data yang diambil akan diupload ke dalam database menggunakan NodeMCU. Baik, selanjutnya kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan Italab Unila AC ID dan berada di panel milik Unila. Jadi kita langsung saja ke database, kemudian memencet MySQL Database Wizard. Kemudian pada landing page ini kalian akan memasukkan nama database, kemudian klik next. Selanjutnya kita buat nama username-nya, kemudian password-nya. Kemudian ulangi password yang tadi. Kemudian create user. Kemudian kita centang saja all privilege, kemudian kita klik next step. Nah, berikut adalah tampilan database setelah database dimasukkan. Kemudian kita kembali ke cPanel Unila. Kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Di phpMyAdmin kita bisa cek database yang telah kita buat. Kita lihat ini adalah Italab Unila AAN. Kemudian kita buat tabelnya di sini. Kita buat tabelnya bernama sensor dengan kolomnya 3, kemudian kita go. Kemudian selanjutnya kita buat namanya. Untuk yang pertama adalah ID, kemudian yang kedua adalah tanggal, dan yang ketiga adalah jarak. Kemudian untuk tipenya, untuk tanggal kita buat jadi date time, ID biarkan integer, dan jarak itu kita ganti menjadi float. Kemudian yang ID-nya kita auto increment, kita jadikan primary key. Kita klik go. Selanjutnya kita langsung save saja. Kemudian kita kembali ke cPanel Unila. Kemudian kita pilih File Manager. Kemudian kita ke Public HTML. Kemudian kita klik mahasiswa. Nah, di sini saya akan membuat folder baru. Kemudian kita beri nama sesuai dengan database. Kemudian create new folder. Kemudian untuk isinya saya akan copy paste dari folder yang lain ke Anwar Syahid. Kemudian kita blok. Kemudian kita copy ke folder Anwar, ke folder Aan. Kemudian klik copy. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah. Kemudian kita edit koneksi .php nya. Kita ganti username-nya sesuai dengan username sebelumnya yang telah dibuat. Kemudian passwordnya kita ganti juga. Kemudian nama database-nya kita ganti sesuai dengan nama database sebelumnya.
Setelah selesai, kemudian kita save change. Kemudian kita masuk ke ITLab Unila ACID / mahasiswa, kemudian nama folder, kemudian load. Jika muncul tampilan seperti ini maka sudah berjalan. Kemudian kita masuk ke panel lagi, kemudian kita cek database-nya, kita cek tabel sensor, maka akan muncul ID, tanggal, dan jarak. Baik, kemudian selanjutnya kita akan buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita lihat di sini adalah sensor jarak yang terdiri dari 4 pin ya. Sensor jarak ini mempunyai 4 pin. Yang pertama VCC, string, echo, dan ground. Kita akan sambungkan sensor jarak ini ke dalam node MCU. Nah, ini VCC pada sensor akan masuk ke dalam 3 volt, kemudian ground masuk ke ground, dan trim D1 dan echo D2. Kemudian pada node MCU ini akan disambungkan menggunakan USB Type B yang akan dimasukkan ke dalam laptop menggunakan USB Type A. Kemudian ada sebuah LED yang akan groundnya akan disambungkan ke dalam ground, dan yang kaki positifnya di D0. Nah, ini adalah USB Type A yang akan dimasukkan ke dalam laptop, yang akan disambungkan ke dalam laptop. Setelah rangkaian selesai dirangkai, maka yang selanjutnya adalah rangkaian dikonekkan ke dalam laptop. Kemudian kita buka Arduino IDE, kemudian kita buat sketch, dan kemudian kita masukkan kode sebagai berikut. Yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa terdapat include ESP8266 Wi-Fi. Ini merupakan modul untuk node MCU. Kemudian yang selanjutnya kita bisa dilihat di sini bahwa terdapat char server yang berisi ITLab Unila ACID, kemudian SSID pakai bayar, dan my password masa nggak bayar. Ini merupakan Wi-Fi yang digunakan node MCU dan laptop ini sendiri. Kemudian terdapat define trigger pin, yaitu di pin D1, dan echo pin di pin D2. Kemudian terdapat serial print yang digunakan untuk melakukan print di dalam serial monitor. Kemudian di sini terdapat pengkondisian ketika WiFi statusnya tidak terkoneksi, maka akan menampilkan serial print titik. Kemudian di bawahnya terdapat serial print yang digunakan untuk menandakan bahwa WiFi terkoneksi. Kemudian terdapat pin mode, trigger pin itu digunakan sebagai output, kemudian echo pin sebagai input, LED sebagai output. Kemudian terdapat void loop yang digunakan untuk sketch yang dieksekusi berulang-ulang. Di sini terdapat variable duration dan jarak. Kemudian men-set trigger pin low, kemudian trigger pin high, dan
menulis trigger pin low. Kemudian durasi diisi dengan echo pin high. Kemudian variabel jarak diisi dengan durasi dibagi 2, kemudian dibagi 29,1. Kemudian jarak ditampilkan. Kemudian terdapat pengkondisian if client connect, apabila terhubung maka akan di print connected to server. Kemudian terdapat pengkondisian if jika jarak kurang dari 20 maka tampilkan LED high, jadi LED hijau tadi akan menyala. Kemudian jika else maka LED akan redup. Kemudian selanjutnya scat ini akan di verify dan diupload. Maka kemudian setelah diupload maka hasilnya sebagai berikut. Nah, berikut adalah hasil dari percobaan ini. Ketika sensor jarak mendeteksi adanya pergerakan, maka lampu LED akan menyala dan data akan dikirim langsung ke database. Selanjutnya langsung kita lihat saja datanya apakah masuk atau tidak. Kita langsung klik database-nya, kemudian kita klik sensor. Nah, ini adalah merupakan data-data hasil dari sensor yang dikirimkan ke dalam database menggunakan NodeMCU.